Islam ada ke Bandung. Rapat kerja Komisi D di persidangan 2 tahun 2015 berlangsung di ruang Balegda DPRD Indramayu bersama mitra kerja Bina Marga dan Cipta Karya untuk mengetahui dan lebih jelas mengenai kesiapan program pembangunan dari Bina Marga dan Cipta Karya di tahun 2015. Rapat kerja ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi D Muhaimin yang dihadiri oleh seluruh anggota Komisi D. Komisi D pun menginginkan penjelasan di anggaran murni tahun 2015 ini sejauh mana secara teknis dan kesiapan pembangunan dihadapkan pada Undang-Undang Desa yang keterkaitannya dengan proyek-proyek. Ketika ada hal-hal di suatu desa yang memang memerlukan penanganan mengenai teknis, maka pemerintah daerah tidak mungkin mengabaikan baik itu di Cipta Karya dan Bina Marga. Walau kewenangan desa dan pemerintah daerah berbeda, maka dibutuhkan kesiapan seperti apa, termasuk mungkin dan ada tidaknya ranah jalan di desa di pihak ketiga kan. Penjelasan ini pun perlu untuk fungsi pengawasan dari DPRD Indramayu pada pelaksanaan eksekutif, baik pemerintahan desa maupun dinas terkait. Kita tidak mau mendengar lagi, khusus dengan bantuan pusat maupun provinsi ini, ada silpa oleh karena kaitan-kaitan teknis yang memang secara aturan sulit untuk dilaksanakan. Ini jangan sampai kalau bisa diupayakan. Penjelasan program kerja Dinas Cipta Karya tahun 2015 diawali penyampaiannya oleh Kepala Bagian Tata Bangunan Cipta Karya Agus SP yang menerangkan bahwa untuk tahun 2015 bantuan luar dari pusat kebanyakan dalam bidang perumahan. Di tata bangunan pada tahun 2015 nilai murni sebesar 72 miliar rupiah dengan yang sudah dipaketkan total lelang umum 27 paket dan sudah dalam panitia pelelangan, yaitu 15 paket pada tahap pertama, 6 paket pada tahap kedua, 3 paket pada tahap ketiga, sedangkan gasyurnya 12 paket. Untuk tahun 2015 untuk bantuan luar dari Banprop atau pusat kebanyakan di perumahan. Di tata bangunan tahun 2015 itu kami paketkan total lelang umum adalah 27 paket dan gasyurnya adalah 12 paket. Selanjutnya dijelaskan oleh Kepala Bagian Perumahan dan Penyihatan Lingkungan Cipta Karya Samsudin, karena Indramayu ketempatan penyelenggaraan PON dengan alokasi dana senilai 7,5 miliar rupiah dengan lokasi di Tirta Maya dan Balongan. Selanjutnya mengenai program PPIP mencakup 21 desa dengan dana yang cair terdahulu sebesar 100 juta rupiah per desa dan di tahun 2015 ditambah 150 juta rupiah per desa. Sedangkan untuk MCK, Cipta Karya kelimpahan kegiatan dari Dinas Kesehatan Provinsi, yaitu program sanitasi dan air bersih untuk 2 titik per desanya bagi 20 desa dengan alokasi dana sebesar 22,5 miliar rupiah dengan nama program MCK Plus. Untuk pekerjaan jaringan pipa distribusi utama sistem penyediaan air minum, ada bantuan dari provinsi di Kecamatan Lelea sebesar 5,6 miliar rupiah. Sedangkan untuk infrastruktur pedesaan perumahan di 41 desa, 14 kecamatan sebesar 4,3 miliar rupiah. Program penunjang prestasi daerah sebesar 501 juta rupiah. Ada luncuran PPIP untuk kekurangannya 150 juta. Semula yang 21 desa itu sudah keluar 100 juta. Nah sekarang 2015, sekarang luncuran 150 juta udah turun lagi Pak. Jadi 21 desa sekali 150. Jadi Tambahan. tahun ini tambahannya Pak. Tapi masuk di murni Pak perubahan. Masuk di murni Pak. Masuk ke murni. Kepala Dinas Bina Marga Indramayu menerangkan bahwa anggaran murni di Dinas Bina Marga pada tahun 2015 sebesar 263 miliar rupiah, tambahan anggaran dari DAK 60 juta rupiah. Sedangkan jalan-jalan desa tidak dilelang. Namun ada beberapa kendala yang disampaikan Kepala Dinas Bina Marga Indramayu Omar Sahbai pada rapat kerja tersebut, berkaitan dengan jalan di mana masyarakat menganggap kualitas jalan kurang baik sehingga baru dibangun sering rusak kembali. Karena hal sebenarnya dalam perencanaan Bina Marga tidak menghitung kondisi tanah, karena bila diperhitungkan akan mengakibatkan biaya yang sangat besar.
Dikarenakan kondisi tanah Indramayu menurut hasil laboratorium dengan menggunakan alat DCP dihasilkan nilainya 1,92, sedangkan tanah yang baik untuk jalan nilainya harus 5. Dia pakai beton di atas 4 miliar. Kalau itu ya bisa 15 miliar dengan pemerintah. Makanya saya seringkali ditanya sama BPK juga, kok kondisi sederhana iya Pak. Sekarang kalau saya juga berhitung dan rencana kan sudah dengan kebutuhan di lapangan sampai arkeologis kata kapan bisa ditangani. Setelah melalui pembahasan dan sharing antara dinas dan anggota Komisi D, maka kesimpulan dari rapat kerja tersebut, Komisi D mengharapkan ketika bicara soal program baik itu pusat, provinsi, dan daerah agar tidak tumpang tindih, yang mensinkronkan tetap adalah PU. DPRD pun mendorong tata ruang cipta karya menjadi penting, kendati ada BKPRD yang mengkoordinasi ketika ada kebutuhan perizinan. Menurut amanat undang-undang terutama NDTL yang harus selesai pada tahun 2015 ini, tetapi karena adanya kendala anggaran maka jadi PR ke depan. Demikian juga dengan jalan poros desa, tetap pemerintah daerah yang mengerjakannya dengan dukungan DPRD pada regulasinya. Dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, termasuk turunan-turunan peraturan ke bawahnya yang mengatur tentang kedesaan, berdasarkan hal tersebut, maka pembangunan yang ada di desa termasuk infrastruktur perdesaan menjadi suatu kewajiban desa yang membangun. Melihat hal tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Indramayu Taufik Hidayat mengusulkan bahwa desa-desa yang akses jalannya menuju jalan nasional, provinsi, dan jalan kabupaten yang merupakan jalan poros desa serta penghubung antar desa ditangani oleh dinas agar tidak terjadi saling klaim antar desa. Bagaimana RPJMDes-nya ini, seorang kepala desa itu, seorang kubu itu membangun desanya, itu harus disinkronkan. Nah, keterkaitan kewajiban daerah seperti tadi untuk jalan poros desa, untuk ya jalan-jalan akses yang besar, ya saya rasa masih bisa dilakukan oleh pemerintah daerah seperti itu. Jadi untuk pada kepala desa juga harus melihat kepada RPJMD-nya, apa menjadi prioritas pembangunan yang ada di desanya, yang akan dijabarkan melalui APBD-nya di setiap tahun. Demikian Gunari Somad Maja melaporkan untuk Media Parlemen Indramayu. Banyak kompeten di sini adalah Islam, ada ke Bandung,